Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi seorang pemuda Islam ketika menghendaki mengomentari seorang yang menurut saya ini penting untuk kita waspadai di negara ini. Dan apa yang disampaikan oleh pemuda Islam ini merupakan sebuah teguran keras supaya memang ketika mereka memiliki ideologi yang seperti itu, laksanakan, pergi. Kalau memang jangan-jangan kamu hanya sebagai provokator yang merusak anak muda, pemuda-pemudi, atau orang-orang yang masih memiliki paham seperti yang ia pahami. Bagaimana videonya teman-teman? Mari kita simak terlebih dahulu dan kita berikan beberapa tanggapan. Dan kita lihat bagaimana seorang pemuda ini, pemuda Islam ini begitu lantang berkata, biar kami orang munafik dan kamu yang paling muslim silahkan laksanakan apa yang kamu pahami. Ini dia videonya. Solusi bagi Palestina itu tidak bisa dengan perundingan, membagi dengan kota dua negara, hidup berdampingan dengan entitas najis Yahudi Israel, tidak bisa. Jadi memang masalah utama Palestina itu adalah adanya kezaliman, pendudukan, penjajahan dilakukan oleh entitas najis Yahudi Israel, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah, bukan dengan perundingan-perundingan gitu, apalagi dengan hanya kecaman-kecaman yang itu menambah sakit gitu. Kalau saya antum yang hanya menonton video ini hanya mengecam, itu wajar karena kita punya hanya kecam. Saya hanya punya mulut, saya hanya bisa konten untuk membela saudara kita di Palestina. Tapi bagaimana pengkhianatan dilakukan oleh penguasa negeri kaum muslimin hari ini? Mereka hanya bisa mengecam, padahal mereka punya pasukan, punya senjata, punya berbagai kemampuan untuk bisa menghentikan. Orang-orang Israel itu tentara sekecil. Kalau kaum muslimin kompak itu selesai. Cuman tadi, karena mereka membangun negara karena negara konstitusi mereka tidak diikat dengan akidah Islam, akhirnya mereka terbelenggu oleh ikatan nasionalisme. Mereka hanya peduli kepada bangsanya, mereka hanya peduli pada wilayah jurisdiksinya, mereka tidak peduli dengan kaum muslimin yang lain, mereka tidak diikat dengan persaudaraan Islam. Karena itu mereka hanya menolong kalau satu bangsa. Orang Iran hanya menolong orang Iran, orang Saudi hanya menolong orang Saudi, orang Mesir hanya menolong orang Mesir, orang Turki hanya menolong orang Turki. Mereka terpecah belah oleh hujaman pemikiran barat sekuler, yakni pemikiran nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri sebenarnya ikatan-ikatan yang sangat rendah, seperti ikatan hewan dan burung-burung. Ya, mereka hanya bersatu kalau ada serangan dari luar. Kalau tidak ada, mereka akhirnya rebutan makanan lagi. Padahal kita umat Islam sudah dipersatukan dengan ikatan yang luar biasa, ikatan akidah, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa solusi terhadap permasalahan Al-Aqsa Palestina ini bukan dengan seruan kemerdekaan kepada Palestina, seruan two state, ya, dua negara yang berdampingan seperti yang di-endorse oleh Amerika Serikat. Itu sama saja mengaku negara penjajah untuk menguasai wilayahnya. Tapi seruan untuk membebaskan Palestina dengan jihad. Ya. Dan hari ini tidak ada satu negara yang bisa mengirim tentara untuk berjihad fisabilillah, karena negara-negara yang ada saat ini semuanya terikat dengan nasionalisme, tidak terikat dengan akidah Islam. Dan satu-satunya negara yang terikat dengan akidah Islam yang punya tentara dan bisa mengirimkan jihad fisabilillah untuk membebaskan saudara-saudara kaum muslimin, termasuk dalam hal ini di Palestina, di Al-Quds ini, ya hanya khilafah. Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu, ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam, dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khilafah, yakni institusi khilafah. Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya, sudah dicabut BAPI, nggak ada urusannya, karena khilafah itu ajaran Islam sudah ada sejak dulu sebelum HTI dibentuk. Bahkan mau dicabut, mau diapain, nggak ada urusannya dengan ajaran Islam. Karena itu kita, umat Islam yang mengaku Islam tapi tidak memperjuangkan khilafah,
tidak menolong kaum muslimin. Nah, ini dipertanyakan akidah kita. Kita itu tidak punya cita-cita syahid, itu dianggap kita itu punya penyakit nifak, kita munafik ya. Kalau kita hidup ya sebagai orang muslim tapi tidak punya cita-cita ingin jihad fi sabilillah, tidak ingin membebaskan seluruh kaum muslimin ini dari kezaliman. Ya, kita semua orang munafik. Kita semua orang munafik. Semua negara di dunia ini yang bahkan mayoritas muslim itu semuanya tidak berguna. Karena membiarkan saudara-saudara kita di Palestina, ya benar. Apalagi satu-satunya solusi untuk Palestina itu hanya jihad dan khilafah. Monggo, barisan-barisan Khosinuddin, HTI, silahkan hijrah bantu saudara-saudara di Palestina. Bisa nggak kira-kira ya orang-orang HTI yang dipimpin oleh Khosinuddin CS itu pindah ke Palestina? Bisa nggak kira-kira? Secara aturan negara bisa nggak? Bisa ya? Kayaknya bisa. Jihad langsung. Kalau memang Anda punya keyakinan itu. Kalau umat Islam tidak menginginkan cita-cita syahid, jihad syahid, ya silahkan monggo. Kita orang munafik. Anda yang muslim sejati, Anda yang pembela agama, Anda yang pembela Islam, monggo silakan. Kalau benar satu kali lagi Anda punya keyakinan itu. Kalau memang benar Anda punya keyakinan itu, silakan monggo berangkat ke Palestina. Bawa kroco-kroco Anda, bawa pasukan-pasukan Anda, jihad di sana, syahid di sana. Untuk apa hidup? Mending syahid. Kalau Anda punya keyakinan itu, satu kali lagi. Untuk apa sih? Apa sih hidup di dunia ini? Apa sih? Mending cepet-cepet syahid. Dan jangan hanya ngomong. Pergi. Jangan hanya memotivasi, memprovokasi orang. Lalu kemudian Andanya sembunyi, hanya bisa ngomong. Monggo silakan. Dan satu lagi catatannya. Itulah orang-orang HTI. Itulah Khosinuddin dan kawan-kawannya masih seperti itu. Maka sekali lagi saya katakan, pemerintah itu memang percuma membubarkan organisasi HTI, organisasinya tanpa para ideolognya diperhatikan, ditangkap, diwaspadai. Ngapain membubarkan cangkang? Kan organisasi itu hanya wadah, hanya cangkang, hanya kemasan. Isinya ini para ideolognya ini. Jadi benar apa kata Khosinuddin. Silakan aja pemerintah bubarkan, tidak memberikan izin HTI ormas Islam. Kita akan terus berjuang untuk menegakkan syariat Islam khilafah. Kalian semua ini punya akidah lemah, kita yang kuat. Ya, kalian itu muslim-muslim yang munafik, kita yang benar. Monggo. Kalian semua itu manusia-manusia tak berguna kalau tidak membela saudara kita di Palestina. Ya monggo, kalian yang paling berguna. Monggo. Maka satu kali lagi kita dukung bener, semangat ya? Kita dukung 100%. Khosinuddin CS, pasukannya, kroco-kroconya hijrah ke sana, lalu jihad di sana. Ya, itu. Mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Langsung dipraktekkan, bukan hanya ngomong. Praktek langsung. Amalkan langsung. Anda punya pemahaman jihad itu, amalkan langsung. Anda punya keyakinan itu, amalkan langsung. Itu kan ilmu itu kalau tanpa amal, ya apain? Anda kan punya ilmu itu, punya keyakinan itu, silakan amalkan. Apa masih betah hidup di dunia? Mending di surga dong, bener gak? Iyalah. Yang syahid itu langsung disambut oleh minimal 72 bidadari. Apakah ada termotivasi? Sekali lagi, saya dukung 100% Khosinuddin dan kawan-kawannya dan krocok-krocoknya hijrah dan jihad di sana. Kita doakan mudah-mudahan kalaupun mereka mati, ya matinya mati syahid. Mudah-mudahan. Dan kita doakan kalau memang benar mau praktek ke sana gitu loh, jangan hanya nyungur. Kalau punya keyakinan itu kan mestinya langsung dipraktekkan. Apalagi, ngeri. Muslim-muslim munafik semua, kita itu munafik semua. Tidak terikat dengan satu akidah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, Anda yang hanya terikat. Kita enggak apa-apa. Silakan Anda punya keyakinan itu sekali lagi, monggo. Kita setujui. Kita dukung, kita doakan di sini mudah-mudahan selamat dan tujuannya tercapai. Itu ya.
Mudah-mudahan segera dipraktekkan. Jangan hanya nyungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut mengenai seorang muslim ini. Koizin namanya, lupa saya. Hal itu perlu diwaspadai, ya, perlu diwaspadai karena ini seruan-seruan kurang baik, seruan-seruan yang masih ingin memunculkan ormas terlarang di negeri ini yang tidak ada harusnya di sini. Lantas dia berkata demikian untuk mendukung Palestina, maka seorang pemuda dia berkata, silakan dukung, silakan pergi. Jangan sampai hanya modal ngomong doang, dan ini perlu untuk kita dukung. Biarkan mereka pergi yang sepaham, mau 1 orang, mau berapa orang, pergi membela ke sana. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pergi saja katanya. Itu hal yang luar biasa. Dan kalau memang hal ini mau mereka lakukan, silahkan. Dan saya acungi jempol kepada pemuda ini, ya. Kenapa? Biarlah kami menjadi muslim yang yang munafik, dan kamu muslim yang asli. Lakukanlah apa yang kamu pandang itu baik. Kamu tuduh kami tidak seakidah, ya biar aja, nggak apa-apa. Lakukanlah apa yang kamu nyatakan, mau membela Palestina gitu, Palestina. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi gambaran bahwa masih ada orang-orang, memang organisasi HTI itu sudah dibubarkan, tetapi para ideologismenya itu belum habis gitu loh. Buktinya muncul hal-hal seperti ini, mereka masih berani berkuar-kuar atas nama agama untuk memberikan sebuah propaganda atau provokator bagi orang lain. Hal ini kita harus jaga. Saya memang orang Kristen, teman-teman orang Muslim. Tapi bagi bangsa ini, kita saudara dalam kemanusiaan. Yang dirugikan itu banyak. Apalagi terang-terangan bahwa orang itu mengatakan najis kepada orang Israel. Ini sebuah hal yang kurang elok, kurang baik, kurang mendidik bagi orang-orang muda yang mungkin tidak tahu menahu tentang sejarah yang ada pada masa itu. Kita tidak perlu mewarisi sejarah yang buruk kepada generasi penerus. Apalagi sampai memberikan sebuah ayo, atau maju, atau bela, tidak perlu. Karena bangsa kita ini harus berdiri sendiri dalam artian yang sudah terbina dengan baik, biarlah terbina dengan baik. Begitu. Teman-teman boleh berpikirlah apa yang disampaikan oleh manusia yang satu ini mengenai HTI dan lain sebagainya, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan orang-orang yang memiliki paham ini masih berkeliaran untuk memberikan kontribusi memecah belah bangsa. Dan apa yang disampaikan itu merupakan sebuah bukti memang organisasi HTI telah dibubarkan. Tetapi orang-orang seperti ini masih berkeliaran. Saya rasa perlu pendisiplinan daripada polisi untuk hal-hal seperti ini. Baik teman-teman, semoga kita dicerdaskan. Hati-hati, saya memang beragama Kristen, percaya Yesus. Teman-teman beragama Islam, mengikuti syariat Nabi. Dan saya percaya kita memiliki cara berpikir yang berbeda, penafsiran kitab suci yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Tetapi ingat, kita saudara dalam kemanusiaan yang harus membela bangsa kita sendiri dari orang-orang yang hendak menghancurkannya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.